Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video materi dari Ibu. Jangan lupa juga like, share, dan tuliskan komentar, pertanyaan, ataupun saran kalian di kolom komentar. Anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajarannya. Pada materi pendidikan lingkungan hidup di kelas 3 ini, Ibu ingatkan ya, kemarin kita sudah belajar tentang mencegah pencemaran lingkungan. Ya, yang pertama tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemarin sudah dibahas tentang ada 3 pencemaran, yaitu pertama pencemaran air, kemudian yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Kali ini kita akan membahas tentang menyenangi lingkungan bersih, sehat, dan indah, yaitu bagaimana usaha untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan indah. Kemudian kita juga akan membahas tentang melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan di rumah. Ya, apa saja sih contoh kegiatan untuk menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan indah? Nah, anak-anak, pada materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, setelah mengamati penjelasan dari Ibu, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi lingkungan bersih, sehat, dan indah. Kemudian yang kedua tujuannya, setelah mengamati lingkungan, diharapkan kalian dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan bersih, sehat, dan indah. Tujuan yang ketiga, ya, setelah mengamati, diharapkan kalian dapat menyebutkan manfaat lingkungan bersih, sehat, dan indah. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, setelah mengamati, nah, diharapkan kalian dapat melakukan kegiatan meniru menjaga kesehatan lingkungan ya. Anak-anak, sekarang coba perhatikan ya. Nah, apa sih lingkungan yang bersih itu? Nah, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terbebas dari polusi. Apakah itu polusi air, tanah, maupun udara. Jika lingkungannya bersih, maka lingkungan akan menjadi sehat, tidak menimbulkan penyakit, dan juga indah dipandang mata. Ya, kalian perhatikan ya, bagaimana keadaan lingkungannya ya. Nah, lingkungannya bersih ya, jadi enak untuk bermain ya. Ada tempat sampahnya, lingkungannya asri ya, banyak pohonnya ya, rumah-rumahnya rapih bersih. Nah, lingkungan yang bersih merupakan hak semua orang. Namun, mewujudkan lingkungan yang bersih adalah kewajiban semua orang. Kita tidak boleh menyerahkan semua tugas untuk membersihkan lingkungan kepada petugas kebersihan, karena petugas kebersihan tidak akan membersihkan tempat yang tidak bisa dijangkaunya, seperti misalnya di dalam rumah kita. Ya, oleh karena itu kita mulai dari dalam rumah kita dulu ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, ini adalah salah satu contoh ya, kegiatan agar lingkungan mereka tetap bersih ya, menjadi lingkungan yang sehat dan indah ya. Di lingkungan kalian pasti ya ada saatnya ketika kalian bekerja bakti ya, atau gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih ya memang akan terlihat lebih indah dan asri. Udaranya akan lebih sejuk dan lebih sehat untuk ditinggali.
Selain menjadi tempat yang sehat untuk ditinggali, lingkungan yang bersih juga akan membuat kita lebih nyaman tinggal di dalamnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya, melihat tumpukan sampah seperti ini ya, ada di sekitar lingkungan kita. Ya, apa yang kita rasakan? Ya, pasti kita merasa tidak nyaman ya. Dari baunya, ya, dari kotornya. Nah, ya, begitu juga kita tidak akan nyaman ketika melihat tumpukan sampah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ya. Nah, yang dapat kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-teman Siti ya. Kita mulai dari lingkungan terdekat kita dulu ya, sekitar rumah kita. Kita bersihkan dulu ya sehingga tidak akan menimbulkan tumpukan sampah seperti pada gambar yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa membuangnya ya ke tempat sampah ya. Jika sampahnya sampah kering bisa kita daur ulang ya. Jika sampahnya sampah basah kita bisa jadikan pupuk kompos. Nah, anak-anak, coba apa saja sih ciri-ciri lingkungan yang bersih itu? Nah, ya, yang pertama memiliki udara bersih, segar, dan menyejukkan. Yang kedua, adanya tempat pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, adanya pengolahan sampah organik dan anorganik. Yang keempat, adanya saluran air yang lancar dan tidak tersumbat. Kemudian yang kelima, banyak tumbuhan hijau yang ditanam di sekitarnya. Nah, anak-anak, coba manfaatnya apa sih lingkungan bersih, sehat, dan indah itu? Nah, yang pertama kita terhindar dari ancaman banjir. Yang kedua, terhindar dari berbagai macam penyakit menular. Yang ketiga, lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk ditinggali. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ya. Jika banyak sampah yang menumpuk ya, kita membuang sampahnya ke saluran air, maka akan menyumbat saluran air ya, sehingga ketika datang hujan akan menyebabkan banjir. Kemudian sampah juga akan dihinggapi oleh lalat ya. Lalat merupakan salah satu hewan yang bisa membawa kuman penyakit jika hinggap di makanan kita. Anak-anak, lingkungan akan menjadi lebih rapi ya ketika kita membuang sampahnya di tempat sampah ya. Nah, setelah itu maka kita akan menjadi sehat badan kita dan hati kita juga menjadi tenang, nyaman untuk tinggal. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, kita bisa melakukan apa? Yang pertama, kita bisa melakukan penghijauan ya. Juga kita menanam tanaman yang sudah kita tanam. Jangan hanya menanam saja tapi tidak dirawat. Nah, kita tanam kemudian kita rawat dengan cara memberi pupuk dan menyiramnya. Nah, anak-anak, kita juga bisa melakukannya di rumah kita masing-masing dulu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh keluarganya Dayu ya. Mereka membersihkan lingkungan rumahnya ya. Punya tugas masing-masing untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah ya. Baik itu ayah, bunda, ataupun kalian. Nah, selain itu ya, mama, ayah, bunda juga dapat memisahkan
sampah menjadi dua macam ya. Mana yang merupakan sampah kering yang bisa didaur ulang, mana yang merupakan sampah basah. Nah, anak-anak, itu materi kita hari ini. Ya, tugas kalian ya. Nah, laksanakan kegiatan ya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah dimulai dari rumah kalian masing-masing ya. Jadi tugasnya kalian bekerja sama dengan ayah, bunda ya, atau kakak kalian untuk membersihkan lingkungan rumah. Nanti tugasnya kalian fotokan ke ibu ya. Dimulai dari tadi melakukan kegiatan memilah sampah, kemudian melakukan penghijauan ya, terus membersihkan lingkungan rumah ya. Kalian dokumentasikan terus kirim ke ibu ya. Kirimnya dalam bentuk kolase saja ya fotonya ya, minta ke ayah dan bunda untuk dibuat ke kolase agar hanya mengirimkan satu saja tapi sudah ada 3 kegiatan di situ. Nah, anak-anak, sampai di sini materi dari Ibu. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.